Bayangkan ini. Tahun 2026, panggung megah Piala Dunia berdiri gagah di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Penonton bersorak, bendera berkibar. Tapi kali ini bukan Brasil, bukan Jerman, bukan Argentina. Yang masuk adalah Indonesia. Ya, Indonesia, negeri yang selama puluhan tahun hanya jadi penonton, kini berdiri di tengah arena dunia. Tapi di balik euforia, muncul satu pertanyaan yang menggelisahkan. Apakah ini murni prestasi atau bagian dari skenario global yang disusun rapi oleh kekuatan tak terlihat? Indonesia dikenal bukan karena hebatnya sepak bola, tapi karena loyalnya supporter dan panjangnya penantian. Tapi tiba-tiba, dalam waktu yang singkat, Indonesia melaju kencang. Kita seakan-akan diberi kebebasan memilih pemain naturalisasi untuk membela timnas. Dan lolos ke Piala Dunia? Apakah ini keajaiban? Atau apakah ada sesuatu yang tak terlihat sedang bekerja di balik layar? Seorang analis olahraga Qatar yang juga pernah mengamati proses masuknya Qatar ke Piala Dunia 2022 menulis, ada pola kemenangan yang terlalu rapi, terlalu sempurna untuk dianggap alami. Dan fakta sejarah membuktikan negara-negara seperti Qatar dan Afrika Selatan juga mendapatkan dukungan luar biasa dari FIFA dalam proses lolos mereka, yang tidak selalu berdasarkan performa di lapangan. Ingat satu hal, FIFA bukan organisasi olahraga. FIFA adalah bisnis, dan bisnis butuh pasar. Pasar besar, pasar fanatik. Dan siapa yang punya semuanya? Indonesia. 270 juta penduduk. Fanatisme bola luar biasa. Industri digital dan iklan yang meledak. Sebuah dokumen bocor menyebut, memasukkan Indonesia ke Piala Dunia bisa mendongkrak sponsor global hingga 11%. FIFA tahu yang mereka butuhkan bukan tim kuat, tapi tim yang laku di pasar. Piala Dunia 2026 akan digelar di tanah Amerika. Tapi diam-diam, Amerika sedang krisis. Utang membengkak, ekonomi rapuh, kepercayaan publik menurun. Mereka butuh suntikan devisa. Dan siapa yang siap mengirim ratusan ribu supporter dengan uang belanja? Indonesia. Hotel penuh, tiket pesawat melonjak. Satu stadion bisa diisi oleh 10.000 warga Indonesia. Bayangkan, jika itu terjadi di setiap pertandingan, apakah ini hanya kebetulan atau strategi ekonomi yang dibungkus sepak bola? Pertandingan Indonesia tak dimainkan pagi waktu lokal, tapi malam waktu Indonesia Barat. Prime time. Saat penonton Indonesia sedang santai di depan TV, saat iklan digital mahal-mahalnya. Seorang mantan staf FIFA menyebut, kami tidak peduli siapa menang, kami peduli siapa yang bisa menjual tiket. Dan waktu tayang, beberapa diplomat ASEAN dilaporkan bertemu petinggi FIFA di Thailand 2024. Bukan bahas bola, tapi bahas representasi politik di panggung dunia. Konon, Indonesia ditunjuk sebagai wajah baru ASEAN. Netral, tidak radikal, demokratis, religius, ideal dijual ke dunia. Apakah ini bentuk kepercayaan? Atau skema pemasaran geopolitik terselubung? Barat sedang kehilangan pengaruh. Cina menguat, Rusia makin tegas, ASEAN jadi rebutan. Dan Indonesia disiapkan menjadi simbol keberhasilan moderasi timur yang bisa diterima Barat. Masuknya Indonesia bukan sekadar sepak bola, tapi bagian dari propaganda global. Lihat, negara yang netral bisa ikut main jika ikut sistem kami. Namun, jangan lupakan satu kemungkinan lain. Mungkinkah ini bukan hanya skenario politik? Mungkinkah ini adalah hasil dari kerja keras tanpa henti para pemain, pelatih, dan pendukung sepak bola Indonesia? Di balik semua teori, terdapat regenerasi nyata yang sedang terjadi. Program pembinaan usia muda yang mulai menunjukkan hasil, dan rasa cinta tanah air yang membara dalam setiap tendangan. Jadi, apakah ini skenario atau kebangkitan sepak bola Indonesia yang sesungguhnya? Pemilu baru saja lewat, rakyat masih terbelah, ekonomi goyah. Lalu datang berita, Indonesia lolos Piala Dunia. Semua berubah, warung kopi rame, influencer jual jersey, grup WhatsApp penuh video gol. Politik, lupa, kritik, redam. Mungkin ini kebangkitan nasional, atau mungkin juga ini bentuk distraksi terbesar yang pernah kita alami. Kita bangga, kita terharu, kita meneteskan air mata. Tapi, apakah ini benar murni dari darah dan keringat para pemain? Atau
Apakah ini hasil dari skenario global yang sudah disetujui oleh orang-orang yang bahkan tidak kita kenal namanya? Jika Indonesia benar-benar masuk Piala Dunia 2026, apakah kamu akan percaya itu karena usaha keras? Atau kamu mulai sadar bahwa dunia ini tidak berjalan sendiri? Ada skenario, ada panggung, dan mungkin kita hanyalah pemain figuran dalam permainan yang lebih besar. Tulis di kolom komentar, apakah Indonesia lolos karena prestasi atau karena dunia butuh kita?